Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul 4 level pengenalan akan Tuhan. Mari kita langsung saja baca ayatnya. Dasar ayatnya saya ambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Yohanes 17 ayat 3, sama-sama 2 dan 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baik, sebelum saya mencoba menjelaskan ayat ini, Yohanes 17 ayat 3, walaupun ayat ini sebetulnya sering sekali saya sodorkan, ajarkan kepada Anda. Nanti saya jelaskan lagi ayat ini. Mari kita lihat dulu gambar yang pertama yang saya coba berikan sama saudara. Sekali lagi, tema firman Allah kita pagi ini adalah kita bicara tentang 4 level, saudara ya, pengenalan kita akan Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya, kita perlu memahami pengajaran firman Allah ini tentang 4 level dari pengenalan akan pribadi Tuhan. Kenapa kita penting dan perlu mengerti, memahami tentang 4 level pengenalan ini? Tujuannya adalah ini, saya pikir ini saudara ya, supaya kita bisa mengukur ya tingkat pengenalan kita. Maksud saya ada di level yang mana, level keberapa dari 4 level ini. Karena saya kasih gambaran saudara ya, seperti misalnya kalau kita melakukan sebuah perjalanan ke luar kota. Kita ini kan setelah kita percaya pada Yesus, kita ini kan mengadakan sebuah perjalanan iman saudara ya. Nah, dalam perjalanan iman kita itu ternyata kita melalui namanya tahapan demi tahapan dalam 4 level pengenalan ini. Ini tahapan kita mesti lewati. Kita ada di level tahapan keberapa? Nah, tujuan saya melepaskan pengajaran firman Allah ini adalah supaya kita bisa mengukur parameternya. Kita ini ada di tingkat pengenalan yang tingkat berapa, yang mana dari level ini. Seperti saya kasih gambar ada peta atau tepatnya di Google Maps ya. Kalau kita misalnya melakukan perjalanan ke luar kota, misalnya saya kasih contoh gambar ini, saya berharap Anda bisa lihat ya. Dari Jombang, tempat kota di mana saya ada, misalnya saya mau pergi ke Bandung naik mobil berdasarkan Google Map ini. Nah, Google Maps ini pentingnya bukan sekedar kita itu tahu tujuan kita itu, oh ke Bandung nanti nyampe sana. Kepentingan Google Map ini kita punya bukan sekedar memberitahu tujuan akhir kita ke Bandung. Tujuannya apa? Kalau kita pakai Google Map supaya kita nggak kesasar. Lewat Google Maps ini kita ditunjukkan sama peta, sama maps ini tahapan-tahapan dari kota yang akan kita lewati. Dari Jombang misalnya jalan tol terus masuk sampai Solo, Solo Semarang, mana lagi itu ya? Semarang Pekalongan, Pekalongan Tegal, Cirebon, nanti kemudian masuk ke Bandung. Ada tahapan tempat, daerah, kota kita mesti lewati. Lewat maps, Google Maps ini kita tahu tahapan-tahapan kota-kota demi kota yang kita lewati. Seperti itulah saya mencoba menggambarkan kepada Anda dalam perjalanan iman kekristenan kita. Kita mesti bisa mengukur tingkat level pengenalan kita akan Tuhan. Kita itu ukurannya ada di level keberapa gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya parameter dari pertumbuhan kerohanian kita yang tepat? Karena hari-hari ini ada banyak orang berkata begini, saya melihat, saya mengamati, jadi saya bisa ngomong. Saya banyak mendengar orang berkata begini, Pak Pendeta, saya merasa kerohanian saya bertumbuh, Pak Pendeta, merasa bertumbuh. Seharusnya menurut saya pertumbuhan rohani itu bukan di area zona perasaan. Tapi yang namanya sebuah pertumbuhan rohani kekristenan kita itu terukur, bisa diukur dan bisa dibuktikan
Itu menurut saya yang saya alami dalam perjalanan pertumbuhan kehidupan rohani saya. Karena seharusnya namanya pertumbuhan rohani, kita nggak bisa berkata saya merasa rohani saya bertumbuh. Kerohanian yang bertumbuh itu harusnya bukan di area perasaan, tapi pertumbuhan rohani seseorang itu bisa diukur dan bisa dibuktikan. Nah, membuktikan pertumbuhan rohani, ukurannya, parameternya, menurut saya yang paling tepat itu seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini adalah definisi Yesus, versinya Yesus tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal dikatakan adalah mengenal Tuhan. Saya baca ya, ini parameter yang tepat tentang pertumbuhan rohani. Ini kata Yesus. Saya baca ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup kekal? Berdasarkan definisinya Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi menurut Yesus, versi definisinya Yesus bahwa yang namanya parameter pertumbuhan rohani itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara sudah bertumbuh dalam tingkat pengenalan akan Tuhan seperti yang diajarkan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3? Nah, yang menarik, saya sering juga sampaikan sama saudara, kata mengenal, ada dua kata mengenal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ada dua kata mengenal, dan dua-duanya itu dalam terjemahan asli disalin dengan kata ginosko. Saya mau bicara tentang pengenalan itu seperti apa. Karena sekali lagi saya ulang, yang namanya rohani yang bertumbuh bukan merasa, bisa diukur, ada parameternya. Parameternya di mana? Kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Ukurannya itu. Itu parameternya. Kekristenan kita sekarang bertumbuhnya di mana ukurannya? Kita kenal gak pribadi Tuhan? Mengenal gak Tuhan secara pribadi? Dan ternyata kata mengenal ini dalam terjemahan asli dari kata ginosko. Saya sering mengajarkan kata ginosko sama saudara, tapi ternyata ketika tadi malam saya coba perdalam lagi, saya cukup kaget karena ternyata arti ginosko, ini kata ginosko, mengenal Tuhan. Ginosko itu ternyata artinya sangat dalam, artinya khusus hanya untuk orang dewasa, bukan anak-anak, hanya dewasa. Karena artinya begini ginosko, sexual intercourse between man and woman. Ini pengenalan, tingkat pengenalan yang benar-benar kenal secara intim seperti suami istri. Saya nggak bisa bicara lebih dalam kepada saudara. Nanti ada yang nggak suka sama saya berkata porno ini pendeta. Makanya saya nggak bicara terang lebih dalam sama saudara. Tapi ternyata saya temukan kata ginosko itu kata-kata terjemahnya hanya untuk orang dewasa. Terjemahnya adalah sexual intercourse between man and woman. Jadi benar-benar kenal kita secara intim seperti suami sama istri. Benar-benar kenal kita secara mendalam, luar dalamnya seperti suami istri. Itulah ginosko. Makanya saya kemarin sempat ajarkan sama saudara mengenal pribadi Tuhan yang benar. Seperti saya kenal istri saya. Yang dia gak suka saya tahu. Yang dia suka saya tahu. Ada banyak yang dulu saya gak tahu. Sekarang tahu. Lebih tahu lagi gitu. Karena apa? Saya ngalami istri saya tiap hari. Tiap hari kami bersama. Sehingga benar-benar kenal secara intim. Benar-benar kenal secara dalam. Dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, ternyata seperti itu. Kenalnya secara intim, kenalnya secara dalam, sampai ngerti yang Tuhan tidak suka. Jadi kita mesti mengejar begini, yang Tuhan suka kita harus suka, tapi yang Tuhan gak suka kita pun nyatakan saya juga tidak suka. Itu namanya orang benar-benar mengenal secara intim, mengenal Tuhan secara dalam.
Dia melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Dia mencintai apa yang dicintai Tuhan. Itu namanya mengenal pribadi Tuhan secara ginosko. Nah sekarang saya akan bawa saudara dengan cepat kepada level pengenalan akan Tuhan. Menurut saya minimal saya menemukan ada 4 level tingkatan tahapan untuk kita mengenal Tuhan. Seperti sebuah perjalanan kita dari Jombang ke Bandung tadi. Ada tahapan-tahapan yang kita mesti lewati sampai tiba di kota Bandung. Dalam perjalanan iman Kristen kita sampai kita dewasa sempurna berjumpa dengan Tuhan. Itu kan bahkan sampai serupa seperti Kristus. Tujuan kekristenan kita tidak ada yang lain. Cuman satu, serupa seperti Kristus. Matang, dewasa, sempurna seperti Tuhan. Dan itu ada tahapannya. Tahapan perjalanan iman kita pertama adalah nomor 1 saya sebut begini. Saya beri nama begini. Perjumpaan dengan agama. Level pertama pengenalan kita akan pribadi Yesus. Itulah perjumpaan agama. Nah pertanyaan saya yang saya coba sodorkan kepada saudara adalah apa sih yang membuat kita ini beragama Kristen? Kenapa Anda saudara memilih agama Kristen? Kenapa saudara Anda tidak pilih agama yang lain gitu misalnya? Kenapa Anda pilih Kristen? Kenapa Anda bisa jadi Kristen? Contohnya saya, kenapa saya beragama Kristen? Kenapa saya tidak beragama yang lain? Saya jadi Kristen sejak kecil, alias Kristen warisan dari orang tua saya. Papi mami saya adalah pendeta hamba Tuhan. Saya dilahirkan dari rahim seorang hamba Tuhan yang Kristen mami saya. Maka begitu saya lahir, ya saya jadi Kristen. Ikut warisan dari agama orang tua saya. Saya pikir ada banyak di antara kita yang perjumpaan kita dengan Tuhan, tingkat pengenalan kita akan Tuhan, kita melewati tahapan yang pertama ini. Kebanyakan kita, maksud saya, kita jadi Kristen karena perjumpaan agama. Misalnya kenapa jadi Kristen? Karena warisan Pak Pendeta. Saya pun sama, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Atau kenapa Anda jadi Kristen? Anda berkata begini, karena pasangan hidup saya Pak Pendeta. Karena istri saya, dulu saya bukan Kristen, istri saya Kristen, saya ikut dia. Atau suami saya Pak Kristen, dulu saya bukan Kristen, saya ikut suami saya. Tidak ada yang salah. Dan itu bukan kebetulan menurut saya. Tapi tidak ada yang salah. Akan menjadi salah kalau kita hanya puas berhenti hanya perjumpaan agama. Yang penting beragama Kristen, nggak cukup. Kalau kita hanya berhenti pada titik itu menjadi salah menurut saya. Nggak salah Kristen warisan, nggak salah Kristen menjadi Kristen karena pasangan hidup kita, istri suami kita. Nggak ada yang salah. Tapi akan menjadi salah kalau kita hanya berhenti pada titik itu, perjumpaan dengan agama. Karena gini saudara ya, ada satu survei yang dilakukan oleh George Barna, satu lembaga survei di Amerika. Ini mungkin tahun 2020, tahun 2002 maksud saya kalau nggak salah survei ini. George Barna itu pernah mengatakan begini, 70% dari pelajar sekolah menengah atas, pelajar SMA, George Barna katakan 70% anak-anak SMA yang biasa pergi ke gereja, rajin ke gereja, ternyata dia tidak datang lagi ke gereja setelah mereka meninggalkan rumah orang tua mereka. Kok bisa begitu? Karena dia jadi Kristen karena orang tuanya, warisan kayak saya. Tapi ternyata setelah dia menikah misalnya, berpisah rumah dari orang tuanya, dia mandiri dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, ternyata dia nggak rajin ke gereja lagi. Berarti saya simpulkan, dulu waktu SD, dulu waktu SMP sampai SMA, remaja pemuda, dia rajin ke gereja tiap hari Minggu. Itu karena ditekan sama orang tuanya, karena didorong sama orang tuanya, karena terus disuruh sama orang tuanya. Dia ke gereja, rajin ke gereja karena dorongan terus dari orang tuanya. Ayo ke gereja, ini orang tua yang bagus.
Maafkan kalau saya katakan, harusnya kayaknya dorongan kita bukan hanya sampai berhenti anak kita sekolah ya. Kadang-kadang gini ya, begitu dia kuliah, udah pisah sama kita, kos di tempat yang lain. Atau Anda punya rumah di luar kota tempat dia tinggal, dia kuliah. Anda masih kontrol dia nggak? Masih telepon nggak? Ini ke gereja minggu jangan lupa ya, seandainya nggak pulang hari minggu. Kontrol nggak? Saya punya anak di luar kota Surabaya. Kalau misalnya nggak pulang, saya kejar dia telepon. Saya telepon dia, mamanya telepon. Harus ke gereja. Walaupun kadang online, tapi harus ke gereja. Yang terdekat di mana di sana, ya tergembalalah di situ. Tapi anak saya kan pelayanan di gereja, jadi mesti saya haruskan dia pulang. Tapi awal-awal SMA dulu di luar kota saya kontrol. Kadang nggak bisa pulang, saya kontrol harus ibadah. Nah sering kali ini yang terjadi saudara ya, bahwa Kristen warisan dikatakan Josh Barna, ketika tinggal dengan orang tuanya, rajin ke gereja. Tetapi begitu berpisah rumah, tidak serumah lagi dengan orang tuanya, udah malas ke gereja. Bahkan sudah tidak ke gereja sama sekali. Tidak ada motivasi lagi datang ke gereja. Dulu yang memotivasi papahnya, mamahnya. Sekarang tidak ada yang memotivasi, dirinya pun tidak termotivasi datang ke gereja ibadah lagi. Lama-lama apa? Hilang. Kalau kita hanya berhenti pada titik perjumpaan dengan agama, ya ini yang terjadi. Makanya tidak boleh kita puas berhenti pada titik pengenalan perjumpaan agama. Ada survei yang lain dari Josh Barna, dari sebuah buku yang ditulis yang judulnya adalah Revolution. Dalam bukunya Revolution ini, Josh Barna katakan begini dari surveinya. Dia bilang begini, 8 dari 10 orang yang setia ibadah hari Minggu. Ternyata 8 itu dikatakan tidak mengalami hadirat Tuhan. Yang alami cuma 2. Rajin ke gereja. Jadi kesimpulan saya, datang ibadah hari Minggu, datang ibadah hari yang lain, bahkan doa pagi seperti ini, itu tidak menjamin loh kita mengalami pribadi Tuhan. Makanya penting sekali. Saya mau bawa saudara pada pengalaman pribadi Tuhan, membuat kita mengenal dia secara intim lebih dalam. Tidak cukup berhenti pada level pertama, perjumpaan secara agama. Ya puji Tuhan, kita bisa ikut Yesus karena agama. Agama kalau kita datang ibadah tiap minggu, besok minggu datang lagi. Hari ini ikut doa pagi, besok doa pagi. Otomatis pengetahuan kita akan Yesus bertambah. Tapi apakah ikut bertumbuh pengenalan kita? Tidak menjamin. Makanya ada banyak orang minggu datang, begitu pisah dari orang tuanya, hilang dia. Tidak ada motivasi ibadah. Kenapa? Dia cuma tumbuh di pengetahuan. Dia nggak bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan. Kenapa tidak bertumbuh dalam pengenalan? Tidak pernah ngalami jamahan Tuhan. Tidak pernah ngalami lawatan Tuhan. Coba kita lihat Yohanes, ayat ini membuktikan. Yohanes 4 ayat 22. Tidak jaminan loh saudara ya. Tidak jaminan datang ibadah minggu. Seseorang bisa mengalami namanya pertumbuhan dalam pengenalan. Hanya apa ya? Pengetahuan saja. Ngerti Yesus juru selamat, mati di atas kayu salib. Tapi tidak ada dampaknya apa-apa buat kehidupan kita. Begitu bisa dari orang tuanya, hilang dia. Yohanes 4 ayat 22. Ini adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang terkenal ganti-ganti suami sampai 6 kali. Yang ke-6 kumpul kebo dia. Ngobrol sama Yesus. Yesus ngomong begini sama dia. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi bisa begitu loh. Orang menyembah, tapi menyembah puji Tuhan, haleluya. Tapi menyembah yang dia tidak kenal, gak bisa sampai mengenal pribadi Tuhan. Kami menyembah, kata Yesus, yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat ini mengatakan bisa jadi kita seperti perempuan Samaria ini. Datang ke gereja, dengar firman. Bahkan kita memuji, menyembah Tuhan. Angkat tangan, tepuk tangan, lompat-lompat, menari-nari. Tetap gak jaminan bahwa kita bisa mengenal pribadinya. Seringkali kita cuma bertumbuh dalam pengetahuan. Otomatis lah. Makin kita ibadahnya sering. Makin sering dengar firman Tuhan. Pengetahuan kita akan Yesus makin bertambah. Tapi apakah seiring dengan itu bertumbuh juga, bertambah juga?
tingkat pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Kita bicara 4 level pengenalan masalahnya. Jangan puas berhenti hanya pada tahap perjumpaan agama. Ya bersyukurlah beragama Kristen bisa ngerti sama Yesus. Bisa tahu Yesus lahir di Bethlehem. Bisa ngerti Yesus mati, darahnya ditumpahkan menebus dosa kita. Bisa ngerti, tadinya tidak ngerti Yesus penyembuh. Lama-lama ngerti, pengetahuan bertambah. Oh dia penyembuh, oh dia setia, oh dia bisa berikan jalan keluar. Makin dalam kita bertumbuh dalam pengetahuan. Tetapi apakah kita bertumbuh juga dalam pengenalan? Saya nanti coba tunjukkan begini. Betapa pentingnya kita itu bertumbuh dalam pengenalan akan pribadinya. Kenal secara intim, kenal itu secara dalam kayak suami istri. Itu nanti bisa membuat gini loh. Percaya kita tambah kuat. Yang kedua, cinta kita tambah kuat. Bertambah gitu. Dan kekuatan kita dalam Tuhan semakin kuat. Tidak gampang mundur, tidak gampang goyah. 3 ini kita alami ketika kita mengenal dia secara dalam dan intim. Tambah cinta, tambah percaya, tambah kuat kita. Nah saya tunjukkan sekarang kita nggak boleh puas pada perjumpaan agama. Naik level yang kedua sampai kepada tingkat perkenalan. Apa itu perkenalan? Saya tulis di Efesius begini. Ini adalah level perjumpaan atau pengalaman pribadi. Tuhan bukan lagi sebatas pengetahuan seperti saya terangkan tadi. Tapi Tuhan sudah menjadi satu pengalaman dalam pribadi kita. Kita sudah mulai mengalami yang namanya begini, jamahan Tuhan. Mungkin waktu ibadah hari Minggu kita ngalami jamahan Tuhan. Ngalami pribadinya di jamah. Atau lewat KKR. Atau lewat retreat keluarga. Atau retreat pelayan Tuhan. Pada waktu retreat kita ngalami pribadi Tuhan. Ngalami jamahannya Tuhan. Rasanya hidup kita diubahkan. Aduh luar biasa ngalami pribadi Tuhan. Bukan cuma sekedar pengetahuan. Karena pengetahuan tidak merubah apapun dalam hidup kita. Gak pernah jadi kuat kita. Kecuali kita mengalami kuasa pribadinya. Nah level ini yang kedua ini penting. Level perkenalan. Ini level di mana kita mulai mengalami perjumpaan. Mengalami pribadinya Tuhan dalam hidup kita. Atau bisa jadi pada waktu kita driver mobil macet keadaannya. Tiba-tiba kita seperti mengalami Tuhan itu melawat kita. Bisa saja. Ada banyak hal. Sendirian doa menyembah kita ngalami itu. Ini yang kedua saudara ya. Ini adalah level di mana kita mulai mengalami pribadi Tuhan. Kita mulai bertumbuh dalam mengalami pribadinya. Saya tidak perpanjang di sini, saya mau bagi waktu supaya selesai pada tahap yang keempat. Lalu kita nggak cukup berhenti hanya ngalami pribadinya, mulai perkenalan dengan Tuhan. Nah persoalannya, apakah tingkat perkenalan ini sampai bertumbuh kepada tingkat level pengenalan? Ada bertanya, pendeta, apakah beda level perkenalan dengan Tuhan ngalami pribadinya dengan level pengenalan? Beda saudara ya. Contoh misalnya kita ibadah hari Minggu. Datang ibadah di satu gereja yang ada di luar kota gitu misalnya paling gampang ya. Ada di luar kota ibadah di satu gereja. Lalu disuruh salaman kanan kiri. Mungkin Anda kenalan, tingkat perkenalan. Kenalan dengan seseorang. Setelah saya ibadah maksudnya firman diberitakan, doa berkat dilepaskan. Ada kenalan sama seseorang. Atau di luar gereja waktu parkir, Pak rumahnya di mana? Oh saya rumah di sini. Namanya siapa Pak? Oh nama saya Yohanes. Nomor teleponnya boleh tahu Pak? Kita kasih nomor telepon. Nah setelah kita saling tahu nama, saling berbagi nomor telepon, berarti itu tingkat perkenalan. Nah pertanyaannya, apakah tingkat perkenalan ini dilanjutkan pada tingkat pengenalan? Berlanjut pengenalan. Kapan kita ngopi bersama, ketemu di Surabaya ngopi sama, makan bareng. Sampai tingkat pengenalan. Ini mengenal yang lebih dalam. Bukan cuman perkenalan, ini sampai pengenalan. Dan level pengenalan ini saya terinspirasi, saya coba bagikan seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Salomo saya tuliskan adalah orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan 2 kali. Tuhan datang kepada Salomo.
Yang pertama, dia katakan, salah satunya dia berkata gini, Tuhan, Salomo, apa yang kamu minta? Pasti aku berikan kepadamu. Salomo minta hikmat daripada Tuhan. 2 kali Tuhan datang kepada Salomo. Salomo itu adalah seorang yang terkenal dengan sebutan man of wisdom. Seorang yang punya pengetahuan hikmat yang luar biasa. Yang Alkitab sebutkan kepada kita, sebelum Salomo kata Tuhan, dan setelah kehidupanmu Salomo, tidak ada orang yang punya wisdom, punya hikmat, kebijaksanaan seperti engkau. Tidak ada orang yang pengetahuannya melebihi engkau. Itu kata Tuhan, dia adalah seorang man of wisdom. Orang yang luas pengetahuannya. Tetapi sayang ya, orang seperti Salomo, orang yang pengetahuannya luar biasa, bahkan seorang Salomo, Tuhan pernah 2 kali datang kepada dia. Tuhan melawat dia, Tuhan berjumpa dengan dia. Tapi sayang Salomo ini hidupnya berantakan. Kita tahu dari buah kehidupannya. Saya berani katakan Salomo ini sayang ya, dia hanya bertumbuh pada tingkat perkenalan akan Tuhan, tapi nggak sampai lebih dalam tingkat pengenalan akan pribadi Tuhan yang lebih dalam. Seperti bapaknya Daud. Daud itu punya hati yang luar biasa kepada Tuhan, bapaknya Salomo. Tuhan ngomong kok, dia cinta sama Daud. Tuhan berkata, aku bertemu dengan orang yang berkenan di hatiku, seorang yang berkenan di hati Allah. Hatinya Daud itu hati yang istimewa untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah suruh sama Daud. Daud sediakan kemah Daud buat Tuhan untuk tabut ada di situ. Tidak ada yang minta dan Tuhan tidak marah. Tuhan senang karena itu tergerak terdorong dari kerinduan hati Daud untuk beri yang terbaik untuk Tuhan. Dia bikin pondok Daud di situ. Tuhan sangat cinta sama Daud. Karena orang ini mengandalkan pengalaman dengan Tuhan. Sayang yang namanya Salomo, Tuhan pernah datang sama dia. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan itu membuat dia mengalami pribadinya 2 kali perjumpaan dengan Tuhan. Tapi sayang hidupnya Salomo, saya berani katakan dia nggak sampai pada tingkat pengenalan lebih dalam level yang ketiga. Kenapa saya berani berkata itu? Dari buah kehidupannya. Istrinya 700. Gundiknya 300. 1000 istrinya. Dengan lain kata saya berkata bahwa orang ini berarti adalah orang yang tidak mengalami tingkat pengenalan yang dalam intim dengan Tuhan. Orang ini berarti kosong hatinya. Kosong hatinya. Kenapa kosong hatinya? Masih perlu penghiburan dari 1000 istrinya. Perkara dunia itu nggak bisa bikin dia kenyang rupanya. Karena memang dia sebetulnya masih lapar dengan perkara dunia. Karena dia belum kenyang dengan mengalami pribadi Tuhan. Dia cuma berpengetahuan hebat. Tapi tidak mengalami pengenalan lebih dalam ginosko dengan Tuhan. Dan akhirnya hancur hidupnya. Di tangan Salomo kerajaan Israel terpecah 2. Padahal Tuhan pernah datang sama dia 2 kali. Ngalami pribadinya 2 kali. Tuhan yang melawat. Tapi dia gak mau beranjak pada level yang ketiga. Sampai tingkat pengenalan yang lebih dalam. Dia lupa. Saya pernah sampaikan nasihat ayahnya. Detik-detik sebelum Daud meninggal. Ada pesan yang penting dari Daud tentang mengenal ayahmu. Coba saya baca ya. 1 Tawari 28 ayat 9. Saya baca dengan cepat. Dan engkau anakku Salomo. Ini pesan Daud ayahandanya. Detik-detik sebelum dia meninggal. Dia ngomong gini sama Salomo. Dan engkau anakku Salomo. Kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan seterusnya dan seterusnya. Apa pesan Daud kepada anaknya Salomo? Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah dengan tulus. Kenalah Allahnya ayahmu. Karena Daud itu sukses, Daud berkemenangan. Dari seorang gembala kambing domba jadi raja Israel. Dan hampir setiap peperangan yang dilakukan oleh Daud tidak pernah kalah. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia ini seorang yang betul-betul kenal pribadi Tuhan.
Maka di setiap persoalan dia tanya sama Tuhan, ciri-ciri orang mengenal pribadi Tuhan. Sayang, Salomo lupa nasihat ayahnya untuk mengenal pribadi Allah. Saudara, Daud ngerti dia bisa wariskan harta bendanya kepada anaknya. Dia bisa wariskan emasnya, istananya, asetnya pada anaknya. Kekayaan yang Anda punya, Anda bisa wariskan kepada anakmu. Tetapi pengenalan akan pribadi Tuhan, kita nggak bisa wariskan. Tapi kita bisa kasih nasihat warisan pada anak kita. Kamu mesti kenal Tuhan. Sebab untuk mengenal pribadi Tuhan, itu harus mengalami secara pribadi. Kita nggak bisa, Pak, titip doa ya Pak, buat aku Pak ya. Kitanya yang mesti datang ngalami pribadinya. Kitanya yang datang menyembah seperti pagi ini. Rindukan, ngalami. Sebab mengalami pribadi Tuhan itu harus progresif. Coba lihat gambar ini. Bisa saja kita pernah mengalami Tuhan di masa lalu. Kayak Salomo. Tapi pengenalan akan Tuhan itu seharusnya bersifat progresif. Ini ayatnya. Filipi 3 ayat 10 ada dasar ayatnya. Ini jeritan hati Paulus. Kerinduan seorang Paulus. Dia berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Ini teriakan hati Paulus. Sudah jadi rasul. Sudah dipakai Tuhan luar biasa membangkitkan, menghidupkan orang mati. Sudah jadi berkat mengubahkan, membaharui hidup banyak orang. Tetapi kerinduan Paulus sudah berubah. Progresif cerita hatinya. Yang ku kehendaki setiap hari ialah mengenal dia. Dia rindu mengenal pribadi Tuhan. Secara ginosko, secara dalam, secara intim. Seperti suami istri. Lebih dalam dan lebih dalam. Tidak cukup perkenalan sampai mengenal pribadinya. Apakah cukup hanya di tingkat perjumpaan agama? Karena warisan dari orang tua atau karena pasangan hidup kita. Atau karena kita pernah ditolong sama Tuhan dan seterusnya. Sampai tingkat perkenalan. Atau berhenti sampai tingkat pengenalan. Belum cukup. Masih ada level yang tertinggi dari pengenalan akan Tuhan. Itulah persahabatan. Langsung saja kita baca ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 14 dan 15 saya baca. Kamu adalah sahabatku. Lihat. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi ada level tertinggi dari level tahapan tingkat pengenalan akan Tuhan. Yang tertinggi adalah Tuhan jadikan kita sahabatnya. Ini udah bicara hati. Ini udah bicara perasaan. Anda kalau punya persoalan mencurahkan hatimu kepada siapa? Bukan kepada sembarang orang kan. Kepada orang yang Anda percaya. Siapa dia? Sahabatmu yang kamu kenal. Persahabatan kita dengan dia itu menunjukkan kita semakin kenal dia. Membuat kita percaya. Gak sembarangan kita cerita curhat sama orang lain. Kalau misalnya kepada pasangan suami istri kita. Atau kepada orang yang sahabat yang kita kenal. Karena gini ya. Tingkat persahabatan ini pernah dilakukan Tuhan kepada yang namanya Abraham. Lihat ayatnya saja. Abraham disebut sahabat Tuhan. Berpikirlah Tuhan apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak kulakukan ini. Kejadian 18 ayat 17. Tuhan saja menjadikan Abraham sahabatnya sehingga tidak ada yang disembunyikan. Mau apa? Dia beritahu Sodom Gomora mau dihancurkan. Ditunggang balikan oleh Tuhan. Tuhan tidak tega. Aku tidak boleh sembunyikan dari sahabatku. Allah beritahu kepada sahabatnya itulah Abraham. Ada level tertinggi dari pengalaman namanya persahabatan. Saya percaya kalau kita makin mengalami pribadi Tuhan, lebih intim. Perkenalan kita lebih dalam seperti keintiman suami istri dengan Tuhan. Makin dekat, suka menyembah, suka mengalami pribadi Tuhan. Sampai tingkatnya persahabatan. Itu membuat kita gini loh. Kepercayaan kita akan Tuhan semakin bertambah. Makin percaya. Iya kan? Kalau saudara, menurut saya begini ya. Tingkat kepercayaan kita tidak akan pernah melebihi tingkat pengenalan kita.
Kenapa kita nggak percaya pada seseorang? Karena kita nggak kenal sama dia. Makanya kita nggak berani mempercayakan sesuatu. Saya nitip ya uang 50 juta sama kamu. Nggak berani kita. Karena kita nggak kenal sama dia. Kalau kita kenal dengan seseorang, ya kita percaya sama dia. Makanya tingkat pengenalan kita akan Tuhan itu menambah kepercayaan iman kita. Yang kedua, menambah apa saudara? Menambah yang namanya cinta kita. Makin kita kenal pribadi Tuhan, makin kita kagum, makin kita cinta. Tuhan sempurna. Kalau kita makin kenal dengan seseorang, tambah dekat. Tambah kita lihat kekurangannya. Anda makin kenal dekat dengan saya, makin tahu kekurangan saya. Oh ternyata Pak Yohanes, oh ternyata makin tahu banyak kekurangan saya. Kita manusia punya kekurangan. Makin dekat seseorang, makin kelihatan kekurangan. Tapi saya mau kasih tahu, makin Anda mengenal pribadi Tuhan, Anda makin kagum. Anda makin terpesona, Anda makin meleleh air mata. Anda makin jatuh cinta sama Tuhan. Ketika persahabatan dengan Tuhan makin terbangun, Anda makin percaya, Anda makin cinta, bahkan kekuatan Anda pun makin bertambah. Karena Anda kenal siapa Yesus, Tuhan yang Anda kenal itu. Hadapi masalah, kita gak takut, Tuhanku setia kok. Tuhanku pasti tolong aku kok. Makin kuat kita, makin percaya kita. Gak pernah mundur, karena kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Saya tidak perpanjang firman Allah, tapi saya berdoa, Anda sekarang memasuki di level yang keberapa? Jangan puas 1, 2, 3 sampai lebih tinggi bersama dengan saya. Tingkat persahabatan sampai kita makin jatuh cinta dibuat oleh Tuhan, terpesona makin lebih dalam dengan Dia. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.